Sekarang gue lagi ada di Bandung dan rencana gue mau ke Ranca Ekek. Ranca Ekek ya, nama daerahnya Ranca Ekek. Kurang lebih sih sekitar sejam. Tapi gue nggak naik SXR, gue naik motor apa sih? Suzuki. Pinjam motor di Bandung. Jadi gue mau ke tempat salah satu temen dari motoran. Dia kemarin kecelakaan di daerah Lewi Panjang. Dan info yang gue dapet, engkel kirinya tuh patah. Jadi gue punya kruk. Jadi beberapa tahun lalu gue pernah pakai, ternyata masih gue simpen dan pengen gue kasih dia aja. Jadi gue nggak mau nyimpen itu kruk lagi. Jadi biar gue nggak inget kecelakaan beberapa tahun lalu gitu sih. Jadi ini gue rencananya dari Antapani mau ke Ranca Ekek. Setelah gue lihat tadi durasi perjalanannya tuh kurang lebih 1 jam. Ya moga-moga aja di jalan kita bisa nikmatin pemandangan ya. Tapi gue lupa sih dari sini ke Ranca Ekek tuh kiri kanannya sawah atau bukit-bukit, gue lupa. Jadi mending kita langsung meluncur. Naik motor Suzuki apa ya namanya ya? Oh, Suzuki Next. Lumayan sih. Jalan 1 jam naik motor ini berasa lama nih pastinya. Ke Ranca Ekek naik motor Suzuki Next. Moga-moga aja nih motor enak di jalannya. Pak, pergi dulu Pak. Tadinya mau bawa XXR, cuman nggak dikasih. Tadi gue mau ke Bandung naik XXR, jadi disuruh bareng aja naik mobil sama bini gue. Ya udah akhirnya minjem motor Bandung deh. Jadi ceritanya itu temen gue mau rumahnya tuh di Ranca Ekek, tapi kerja di Jakarta. Dan dapat info di grup bahwa pagi-pagi tuh hari Minggu dia crash di daerah Lewi Panjang. Terus dia sendiri kan, gak ada teman. Jadi gue di grup itu mencoba meminta tolong sama teman-teman dari XBI Bandung, minta tolong ditemenin lah, karena dia sendiri kasih takutnya kenapa-napa kan, kita nggak tahu juga di lapangannya kejadiannya seperti apa. Akhirnya udah minta tolong teman-teman Bandung. Oke, akhirnya teman-teman Bandung nyampe ke lokasi, tapi pas nyampe lokasi ternyata temen gue udah dibawa langsung ke rumahnya gitu. Tapi dapat info juga akhirnya teman-teman dari XBI Bandung sorenya ke rumah teman gue ini di Ranca Ekek. Ya, jadi terima kasih juga buat teman-teman dari XBI Bandung ya yang sudah meluangkan waktu untuk menjenguk salah satu member dari XBI Jakarta yang crash di Lewi Panjang. Jadi enaknya kita berkomunitas itu ya salah satunya seperti kayak gini lah. Maksudnya kalau kita butuh apa, butuh pertolongan lagi di daerah mana gitu, kalau ada member yang di daerah tersebut jadi bisa minta tolong. Jadi kita itu berkomunitas bukan mencari musuh atau mencari persaingan. Tapi kalau buat gue pribadi, gue lebih suka berteman dengan siapapun. Jadi kalau gue lagi ke kota mana gitu, jadi gue punya teman. Jadi enak lah menambah teman baru, jadi saling membantu juga. Tapi jujur sih, gue tuh sebenarnya paling males masuk ke salah satu komunitas klub motor. Dengan adanya XXR Brotherhood Indonesia, akhirnya gue memberanikan diri untuk ikut bergabung dengan mereka. Jadi akhirnya gue bernaung lah di chapter Jakarta. Gue mau bergabung itu karena alasannya motor ini kan baru. Jadi semuanya itu serba baru, dari orang-orang yang ketemu baru, kepengurusannya baru. Jadi kita saling support untuk berkembang. Ya nggak ada salahnya juga lah kita ikut mensupport mengembangkan komunitas yang bisa dibilang dari kecil menjadi besar. Seru lagi, jadi punya teman banyak. Ya jadi intinya itu.
Terus sebenarnya dulu waktu gue naik Supra X125 itu sudah ditawarin, ayo ikut dong masuk ke klub, tapi gue tuh nggak pernah mau karena ya itu gue males untuk lebih ke aturan-aturan yang berlaku. Karena itu klub-klub Supra itu kan dia udah berdiri udah lama banget, jadi kalau gue masuk dari pertengahan jalan tuh kayaknya males aja gitu. Tapi kalau gue misalnya gabung kayak sekarang nih, kita mulai dari nol gitu, seru gitu ngembangin bareng-bareng. Info yang gue dapat terakhir dari temen gue ini, dia itu kurang lebih sih kronologisnya, dia tuh kayak mau duluin ada ibu-ibu tuh nyebrang naik sepeda di daerah Lewi Panjang, tapi ternyata yang belakangnya dia itu nggak bisa ngerem, akhirnya nyeruduk teman gue itu. Nah, teman gue itu akhirnya jatuh, motornya kena ibu-ibunya. Kaki kiri dia itu yang bagian ankle itu retak atau kesleo atau patah karena ketiban motor berat. Jadi karena gue punya kruk atau tongkat yang pernah gue pakai beberapa tahun lalu, gue pernah jatuh juga dari Supra karena ngindarin lobang. Ternyata masih disimpan sama nyokap. Tadinya gue udah bilang nyokap, udah gak usah simpen barang ginian, buang aja. Sama nyokap gue disimpan. Terus dengar kabar dari temen gue dia jatuh, ya udahlah, nggak ada salahnya gue kasih ke teman gue juga supaya dia mobilisasinya lebih enak gitu pakai tongkat. Dan kebetulan juga gue ke Bandung ke tempat mertoku, jadi sekalian aja gue bawain. Dan naik motor ke tempat dia juga sekalian aja iseng-iseng ngevlog dan nyobain jalan dari Antapani ke Rancaekek naik motor Suzuki Next. Kalau dilihat nih gue kayak beruang. Ini motor kecil, badan gue tinggi gede, jadi berasa lagi mau main sirkus. Ya namanya juga motor matic ya, buat di dalam kota, jadi buat santai, bukan untuk kebut-kebutan. Beda dengan XSR 155, dia torsinya lumayan lah di kelas 155. Jadi buat pergantian gigi enak, dia narik terus, tenaganya ada. Jalan daerah antar kota antar provinsi ini, setelah ujung Berung nih, gue nggak tahu nama daerahnya apa. Ini lumayan padat juga ya, banyak truk-truk besar yang membawa sembako dan lain-lain. Ya mungkin karena itu, karena ini adalah jalur antar kota antar provinsi, jadi aksesnya tuh lewat sini juga bisa untuk menuju ke daerah Rancaekek ke Tasik, ke Garut. Kalau nggak salah lewat sini bisa. Apa kita lanjutin aja terus nih sampai Jogja? Tapi gue nggak sanggup ke Jogja naik motor ini, nggak. Pegel dan lama. Mau ngebut itu ngeri. Motornya ringan, jadi gampang goyang. Pakai maps disuruh buat jalan-jalan gang. Mungkin ini jalan tembusan kali ya. Dan semoga tidak hujan di jalan, karena kalau hujan repot, tidak ada jas hujan. Gue kalau naik mobil, kalau lewat selatan pasti lewat jalur sini. Naik motor kalau mau ke daerah Jogja lewat selatan pasti lewat sini. Jalan utamanya ya. Mungkin jalan lain ada, cuman gue nggak tahu. Dan PR-nya kalau lewat selatan tuh kadang suka ketemu hujan, tapi jalanannya emang enak. Kalau jalur selatan tuh dia meliuk-liuk, beda dengan jalur utara yang cuman lurus terus, kadang bikin ngantuk. Kalau selatan kan dia meliuk-meliuk, bikin mata seger, jadi nikmatin perjalanan. Temen gue lumayan juga ya, kalau dari Jakarta Barat dia pulang ke rumah orang tuanya naik motor lewat jalur sini. Yang pasti dia lewat Jalan Raya Bogor atau Jonggol atau Purwakarta ke arah Bandung, terus lewat sini terus ke Rancaekek.
Tadi sempet kena hujan deras berhenti. Jadi hujannya itu setengah-setengah di jalan nih. Hujan enggak. Sebentar lagi kayaknya nyampe deh rumahnya si Om Hendri ini. Kurang lebih kalau dari Maps sekitar 700 meter lagi. Ini daerah apa ya namanya ya? Wih, ada rel kereta coy. Oh, berarti ngelewatin rel kereta dulu baru ke kiri. Akhirnya yang ditunggu lewat si kereta. Jarang-jarang nih lewat jalan sini, yuk ya enggak. Kita ke kanan. Bawa XSR seru nih lewat sini. Rumahnya mana ya? Masuk gang lagi kayaknya. Saya motor muat nggak ya? Motor muat deh. Yang mana rumahnya Hendri ya? Ntar kita tanyain dulu deh. Ini sih, numpang nanya, rumahnya Hendri yang jatuh dari motor. RT berapa? Kampung apa? Tadi sih di Sherlocknya kan jelasin nih. Bentar ya. Tadi gue sempet nyasar. Ini nggak tahu nih, emang jalan ini bener. Kayaknya sih bener deh. Pus lagi. Nanya orang dulu kali ya. Udah nggak tahu. Teh, numpang nanya, kalau rumahnya Hendri tahu nggak? Hendri? Iya. Oh iya, yang dari sana ya? Iya. Sini ke sini. Keluar gang ini atau? Enggak, ini aja masuk aja sih. Oh, masuk sini. Ah, ini nih rumahnya. Rumahnya yang mana teh? Nah ini yang tembok putih ke depan aja, yang ada warung. Oh, situ ya. Oh ya, masih ya. Apa disimpan di situ juga motornya? Di situ nggak bisa ya? Nggak apa-apa. Bisa, cuma nggak bisa masuk ke sananya. Di situ juga nggak apa-apa. Oh iya ya, masih ya teh? Ini juga aman kok. Iya. Yang warungnya, Kenapa? rumahnya depan aman. Iya, makasih teh. Akhirnya sampai. Cepat dulu kali tongkatnya ya. Katanya sih rumah sini, oh deh, motor gue parkir situ. Yang ada warung, tembok putih. Sebenarnya bisa sih. Oh, ini dia, ini motornya nih. Nah, jadi gue udah sampai ke tempatnya Om Hendri yang tadi gue ceritain. Dia itu habis kecelakaan. Kita lihat nih kondisinya ya. Gimana Om Hendri? Kondisinya? Udah mendingan om. Nah, jadi kronologisnya gimana nih? Jadi kemarin tuh di lampu merah Lampu merah daerah mana Om? deket Lewi Panjang tuh.
Oh iya iya. Terminal Lewi Panjang. Ada ibu-ibu nyebrang tuh naik sepeda. Pas lampu hijau pada ngegas dong semua. Nah saya paling depan, saya rem dong motor. Wah ini ada ibu-ibu nih, takutnya kehantem. Saya rem, yang belakang nggak sempet pada ngerem, hajar ban belakang, akhirnya jatuh, timpa motor. Itu ibu-ibu juga ininya berdarah sama ininya juga benjol dia, kedorong sama motor. Terus yang nabrak gimana Om? Kabur dia. Mungkin kaget dia ngelihat darah si ibu kali, jadi dia kabur. Ini nih kondisinya nih, lecet. Ini doang nih, retak. Ini doang dikit. Jadi begitu ya, kadang kondisi di jalan kita nggak tahu, kita ketemu dengan orang siapa, kita juga nggak tahu. Niatnya kita mau nolongin orang, tapi ternyata yang apes kita. Ya gitulah di jalan, kita kan nggak tahu. Makanya buat teman-teman hati-hati sih ketika di lampu merah, ketika mau start gitu, apalagi daerah-daerah yang rawan gitu ya, yang tato pengen ngebut aja nggak ngeliat kiri kanan. Kadang-kadang kondisinya bisa kayak gitu. Di depan kita tahu ada orang, tapi di belakang kita nggak kelihatan. Jadilah kita yang kena hantam. Jadi lebih baik hati-hati. Hati-hati. Kapok nggak Om? Kapok sih ya. Cuman lebih hati-hati aja. Jadi gue ke sini sekarang nengokin karena gue lagi ke daerah Bandung juga ya sekalian, dan gue punya tongkat yang gue simpen yang tadi gue ceritain, dan gue udah nggak mau simpen itu lagi karena gue trauma. Beberapa tahun lalu gue pernah jatuh juga, sampai sekarang masih nyeri. Jadinya udah, ternyata Om Hendri mau pakai gitu kan, ya udah akhirnya gue bawain sekalian. Estafet ya. Iya, Tongkat estafet. Lumayan dong kakinya. Iya. Lagi belajar gerak-gerak. PR agak-agak lama kalau di sendi-sendi tuh, ankle atau di lutut itu agak-agak Tumpuan, ya. karena tumpuan, dan otot-ototnya udah pasti itu berubah dari tempat yang semula yang aslinya lah, tempat yang standar. Cepat sembuh ya buat Om Hendri supaya bisa motor-motoran. Gak bisa over gigi. Nah paling ntar kita lihat motornya ya, apa aja yang lecet. Motornya nggak kenapa-napa ya, cuma untungnya sih agak pelan, jadi motor tidak ada yang terlalu lecet, jadi nggak ada yang perlu dibenerin dengan keluar biaya mahal.